Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fauzan Hafiz. Video kali ini kita akan menjelaskan mengenai N+1 problem. Jadi N+1 problem itu apa? Jadi N+1 problem ini seringkali muncul saat kita membuat relation. Kita kan sudah membuat relation dengan eloquent, ya. Tetapi karena membuat itu, kita juga akan memunculkan masalah yang bernama N+1 problem. Coba kita study kasus. Kita punya di sini kan 100 pos ya. 100 pos. Nah, N+1 problem itu terjadi karena kita terlalu banyak menggunakan query. Query gara-gara kita melakukan looping gitu ya. Jadi query misalnya ini username. Dia kan mengquery sampai ke 100 misalnya untuk postnya kita query untuk usernya ya, kita query sampai 100 gitu ya. Ditambah lagi dengan ketika kita mengquery kategori juga, jadi sudah berapa tuh. Nah, itu yang akan menyebabkan N+1 ataupun ada query yang tidak perlu. Ada query yang tidak perlu atau berlebihan, bisa kita kurangkan. Nah, ini yang nah, untuk mencari berapa banyak query yang digunakan di halaman ini, kita bisa menggunakan package atau plugin yang namanya debug bar. Kita googling, kita cari ya. Kita cari apa namanya tadi, Laravel debug bar. Oke. Laravel debug bar. Ini ada. Lihat. Nah, di sini ada nih. Kita pilih yang si Berry VDH. Nah, kita lihat, kita scroll. Kita kasih, jangan lupa kasih star ya, bentuk apresiasi kita kepada si Berry ini ya, si botak. Oke. Nah, di debug bar Laravel dia akan memunculkan sebuah bar berisi message, timeline, exception, view, root, dan query. Nah, kita akan menggunakan query ini nih. Kemudian kita baca lagi, gunakan debug bar only in development. Gunakan debug bar itu hanya pada mode development ya. Jangan menggunakan debug bar saat mode public bisa mengakses website kita, karena itu dapat membocorkan informasi yang kita simpan ya kan. Ada juga warning, it can also slow application down. Ini juga bisa menyebabkan aplikasi kalian menjadi slow dan ngedown, karena ini membutuhkan pengumpulan data dan merender data ya. Oke. Ya udah, kita langsung lakukan aja installationnya. Nah, kan kita tadi diperintahkan untuk di mode development, maka kan ditambahkan dash dev ya. Udah, kalian copy aja, kemudian kalian masukkan di sini, kalian pastikan saja, kalian enter. Kita tunggu, sabar. Aduh, masih belum ya. Kita lihat lagi ya, lihat lagi. Masih belum selesai.
lama banget. Saya potong dulu ya sampai dia optimizing selesai ya. Oke guys, tadi optimizingnya sudah selesai. Kita lihat nih, ini udah selesai kalau kayak gini. Kemudian kalian refresh di sini, nanti dia akan memunculkan bar ini ya, bar ini. Nah, kita lihat di sini ada request, timeline, new. Nah, queriesnya buseng 200 guys. Nah, ini yang menyebabkan n+1 problem nih, kebanyakan queries. Jadi itu ada 3 queries. Yang pertama ini emang sudah defaultnya ya, jangan diubah. Jadi kayak gitu 200, banyak banget. Kenapa bisa banyak seperti ini ya? Kita balik ke codingan kita buka root kita, rute. Oh, ini kan buka web PHP nya. Di PHP nya kita lihat postnya ini, dia root get post log function. Yang ini get function return view post title block return post all. Nah, ini dia menampilkan semua data kan yang ini. Nah, coba kita lihat di modelnya, app model post. Sini kita lihat ada 2 relation ya. Yang pertama author, dan yang kedua itu yang kedua itu kategori. Nah, jika ada 2 relationship begini, dia akan menghasilkan sebuah yang namanya lazy loading. Apa itu lazy loading? Jadi lazy loading itu menampilkan fitur lazy loading itu saat menampilkan data lain yang sudah direlasikan. Coba kita buka view kita, kemudian bukan di sini, resource, view, kemudian post. Nah, ini yang post ini. Nah, di sini kan kita bisa lihat post, kategori, slug ataupun mana ya. Nah, ataupun yang ini, post author name, post author ID. Kan sebenarnya itu kan ID tidak ada, name-nya itu juga tidak ada ya. Nah, username ini username tidak ada. Nah, kita punya kemudian kan kita menggunakan author sebagai penghubung ID ini. Kan ID nya tidak ada sama name-nya ya. Di bagian relationnya kan nggak ada ya, kita hubungkan dengan author. Nah, fitur lazy loading ini yang memudahkan kita ya, mudahkan kita untuk menghubungkan ini dengan menghubungkan author aja tuh, mudah kan. Nah, tapi di sisi lain dia akan menyebabkan banyaknya query ya, yang menyebabkan terjadinya n+1 problem. Nah, gimana cara mengatasinya? Kita buka kembali dokumen, kita buka kembali web Laravelnya. Oke, segitu dulu. Oke guys, kita buka webnya, bagian kita tulis di sini n+1 ya, n+1 problem. Oke, n+1 aja. Nah, kita akan diarahkan mana? Nggak ada. n+1 problem. Enter.
Oh lah, nggak ada. Di mana ya? Coba Eager aja. Kita buka Eager loading ya. Nah, Eager loading ini kebalikan dari lazy loading. Jadi dia loadingnya cepat, nggak males ya. Kemudian jadi di sini kan mana ya? Select form. Kita buka web kita mana? Kita buka web kita, kemudian lihat bagian ini, kita lihat di sini dia mulainya dari select bintang form post ya. Pada saat looping baru di query ya, baru di query ke table postnya. Nah, jadi kalau lazy post itu dia males. Jadi dia buat dulu semua query-nya baru di looping. Nah, sehingga baru ditampilin gitu ya. Sedangkan kalau Eager itu dia cepat, dia langsung loading supaya query-nya di awal. Jadi caranya gampang, tinggal kasih method with. Kita kasih method with, kita buka di bagian web PHP-nya di root. Oke, di bagian itu kalian nah, sebelum itu kita mau postnya jangan all ya. Postnya jangan all, kita buat misalnya yang terbaru gitu ya, query-nya yang terbaru gitu, jangan semuanya. Gimana kita di bagian sini kalian post all, post all, post all, post all, post all, post all, let us get. Sini mana sih, ini bagian post kan ya. Kalian enter di sini, kalian tulis di sini variable post ada s nya, kemudian sama dengan post titik 2. Kita nggak pakai all, sekarang kita pakainya yang latest, yang terbaru, kemudian get. Kalian kasih get. Kalau query-nya latest, kalian harus menggunakan get gitu ya. Titik 2. Oke. Ininya ganti ya, jangan post all lah. Blok post sama dengan variable post. Oke, coba kita lihat ya. Kita refresh. Karena jangka waktunya sama, jadi ya nggak begitu beda ya. Karena saya buatnya kan auto ya, jadi semuanya dibuat, jadi waktunya sama, hampir sama persis, mungkin sepertian detik aja ya. Ini kita bisa lihat di sini cuman jamnya ya, 1 jam yang lalu. Oke, sekarang kita jalankan Eager loadingnya. Kita pakai cara cepat aja ya. Kita buka di bagian post PHP-nya, bagian post PHP di app model, kemudian post PHP. Nah, di bagian ini, tapi sebelum itu kita buka dulu ya di Laravel-nya. Kita lihat ke bawah, Eager loading. Nah, Eager loading, kemudian updating values. Nggak ada ya? Scroll lagi, updating values-nya apa ya? Eager loading, oke, agak beda ya. Lupakan ini
ikutin saya aja ya. Nah, di bagian pas PHP kalian tulis protected by tulis protected by mungkin di bawah aja ya, kita tulis protected variable width. Jadi Pak menggunakan ini, menggunakan $width untuk mendapatkan eager loading. Kemudian bagian mana yang kita gunakan eager loading, kita kasih array karena kita ada dua yang mau kita eager loading. Yang pertama author add author, kemudian user ya, kemudian user kategori. Maka yang bagian ini dia akan mengikuti ya di webnya. Jadi menggunakan web, jangan lupa titik koma titik koma coba kalian refresh. Oke, kita lihat. Nah, di sini query-nya tinggal 4 ya. Oke, karena kita sudah belikan tadi $width. Jadi itu cara menggunakan eager loading. Kemudian kita klik ini, kan ini bagian autornya ya. Autornya kita klik. Dia query-nya jadi 3. Yang tadi sebelumnya banyak. Jadi 3. Coba kita lihat lagi untuk bagian kategorinya. Kategorinya query-nya menjadi 5 karena kita sudah kasih $width menjadi eager. Bagaimana kalau kita comment tag ini, kita lihat lagi ya apa dia berfungsi atau enggak. Kita lihat. Seharusnya query-nya jadi banyak lagi. Oke, query-nya di bagian kategori menjadi 33. Di bagian apa not found nih. Author Bestiawan. Kayaknya masih di error nih gara-gara kita ganti ini kayaknya ya ID belum di update kayaknya. Ini kita ganti username malah hilang loh. Jadi error dah. Nggak muncul ya bagian autornya. Oke, itu aja dulu. Ini kita lihat bagian ini 33. Kemudian bagian 33 artikelnya bloknya itu bloknya 200 kan kalau tanpa eager loading. Kita nyalakan lagi eager loadingnya, maka dia akan menyesuaikan. Bagaimana kalau kita jadi misal bekerja dalam tim, kemudian kita ingin jangan ada yang gunain lazy loading. Kita buka di bagian app, kemudian provider, kemudian app service provider. Di sini kalian isikan yang namanya model prevent lazy loading. Dan di koma. Oke, ini ada yang salah nih. Kok merah? Prevent lazy loading. Oh, ini titik 2-nya harus ada 2. Class-nya belum ada. Ya tinggal dikasih class, import class. Sudah diimport. Dah. Jadi kalau ada yang pakai lazy loading, dia akan error. Coba ya kita eager loadingnya kita matikan dulu. Tadi di mana? Eager loading tuh di web PHP. Di model PHP ya. Mana sih tadi? Ayo.
lupa kan tadi di mana. Post PHP, di post PHP. Nah ini kalian komen tag nih, seharusnya error ya, dan kita refresh, maka error karena ada yang gunain lazy loading. Nah, gitu. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.